Setelah sebuah virus misterius yang tidak disebutkan namanya menghabisi setiap manusia, Philip Miller menjadi orang terakhir di bumi. Dia telah hidup sendirian selama setahun terakhir dan berkeliling Amerika untuk mencari orang lain. Dia pergi ke setiap negara bagian, membuat pengumuman di kota-kota kosong, dan mencuri artefak serta lukisan dari museum. Setelah misinya untuk menemukan manusia gagal, Philip memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Tucson. Sebagai upaya terakhir untuk menemukan seseorang, dia menulis "Alive in Tucson" di setiap papan reklame yang bisa dia temukan di Tucson. Dia pergi ke apartemennya yang kumuh dan mengemas semua barang yang diperlukan sebelum menuju ke komunitas berpagar di bagian kota yang lebih mewah. Dia memilih rumah terbesar dan menyatakan itu sebagai rumah barunya. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya menghias rumah dengan semua lukisan terkenal, tikar dari Gedung Putih, tengkorak dinosaurus, piala Academy Award, dan banyak artefak lainnya yang bernilai miliaran dolar. Dia pergi ke toko kelontong dengan hanya mengenakan celana dalam dan masuk dengan menggunakan pistol. Dalam setahun, dia benar-benar melupakan kesopanan dasar karena tidak ada lagi orang yang bisa dia kagumi. Dia juga melakukan semua hal yang sebelumnya hanya merupakan pemikiran impulsif sebelum virus, seperti menghancurkan tumpukan kaleng di toko dan membawa ratusan film dewasa ke rumah untuk menghabiskan waktu. Dia bermain raket dengan dirinya sendiri, menggunakan lampu dan akuarium sebagai pin bowling, dan menabrakkan mobil satu sama lain. Kekacauan tersebut memberinya sedikit adrenalin dan membantunya mengatasi kesepian. Setelah sekitar sebulan, dia mulai kehilangan akal sehatnya. Selain itu, menjadi sendiri di hari ulang tahunnya mengingatkannya pada semua yang dia gagal hargai saat hidup masih normal. Dia merindukan ibunya, hidupnya, dan manusia pada umumnya. Adegan berpindah ke beberapa bulan kemudian. Rumah megah yang ditinggali Philip telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Dipenuhi plastik dan kaleng yang tidak pernah dia bersihkan karena tidak ada artinya lagi. Dia tidak mandi selama berhari-hari dan mulai hidup seperti binatang. Rumah tersebut kekurangan air mengalir dan toilet tertutup botol plastik, jadi Philip membuat lubang di papan loncat dan menggunakan kolam sebagai toiletnya. Dia juga mengisi kolam anak-anak dengan margarita dan mandi di dalamnya sambil sekaligus meminumnya. Semoga dia tidak pernah salah mengira dua kolam itu. Suatu hari, dia pergi ke bar dan menggambar wajah pada bola, memberi mereka nama dan kepribadian. Dia berbicara kepada mereka seolah-olah mereka adalah teman nyata hanya untuk merasa tidak sendirian. Pada malam hari, dia membawa bola bernama Gary ke toko pakaian dan merayu manekin yang dia sukai. Ketika lengannya patah, Philip kehilangan akal sehatnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak ingin hidup lagi dan pergi ke bukit terdekat untuk melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman bolanya, berjanji untuk mengingat mereka selamanya. Kemudian dia masuk ke dalam mobilnya dan melaju menuju bukit dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba dia melihat asap naik jauh dan menghentikan mobil beberapa detik sebelum menabrak. Philip hampir tidak percaya dengan matanya. Dia segera mengikuti asap tersebut dan mencapai trailer yang jelas-jelas dihuni oleh seseorang. Kemudian dia melihat sesuatu yang sudah dia minta selama setahun terakhir. Seseorang telah meninggalkan bra mereka untuk dikeringkan di bawah sinar matahari. Philip mencium bra tersebut dan sangat terharu hingga dia pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat seorang gadis cantik memegangnya di pangkuannya. Gadis itu menggoda menjanjikan untuk memenuhi keinginannya dan menciumnya. Philip menikmati ciuman itu sebelum dia bangun dan menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Gadis di depannya kurang menarik dan lebih tua. Dia sedang melakukan CPR padanya untuk menyadarkannya. Mereka menjauh satu sama lain, merasa aneh melihat manusia lain setelah sekian lama. Philip bertanya di mana wanita cantik itu sampai dia menunjukkan bahwa dia harus khawatir tentang celana dalamnya yang basah. Ternyata dia mengompol ketika tidak sadarkan diri. Bahkan dalam situasi seperti ini, Philip mengklaim bahwa dia berenang dari sisi depan sebelumnya, itulah sebabnya celana dalamnya basah. Dia mulai menjelaskan secara agresif bahwa dia tidak mengompol, yang membuat gadis itu panik. Dia mengeluarkan pistol dan memintanya untuk menjauh. Philip akhirnya mengakui bahwa dia memang mengompol dan merasa malu. Setelah keduanya tenang, mereka memperkenalkan diri. Nama gadis itu adalah Carol. Dia dulunya adalah seorang analis sebelum virus dan telah berkeliling Amerika setelah semua orang meninggal. Dia melihat tanda "Alive in Tucson" dan datang ke sini untuk melihat apakah dia benar-benar orang terakhir yang hidup.
Meskipun Philip sangat ingin bertemu seorang wanita, dia tidak terlalu senang melihat Carol. Dia berulang kali mengoreksi tata bahasanya, tidak memahami leluconnya, dan terus berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan. Setelah berbicara sebentar, mereka memutuskan untuk pergi ke toko kelontong. Dalam perjalanan, Carol mengeluh tentang Philip yang melanggar tanda berhenti meskipun Philip berargumen bahwa tidak ada lalu lintas. Dia tetap teguh bahwa mereka harus mengikuti aturan atau mereka akan mulai hidup seperti binatang. Untuk membuatnya merasa lebih baik, Philip berhenti di tanda dan melihat ke kedua sisi memastikan bahwa tidak ada yang melintasi jalan. Gangguannya tidak berhenti ketika mereka tiba di toko kelontong dan Philip parkir di tempat khusus penyandang disabilitas. Mereka bertengkar untuk kelima kalinya hari itu, dengan Philip bersikeras bahwa orang disabilitas imajiner ini memiliki banyak ruang untuk memarkir mobilnya. Ketika Carol masih mendesaknya untuk parkir di tempat lain, dia mengarahkan kendaraannya langsung ke toko. Setelah itu, dia pergi untuk tur rumah Philip dan merasa jijik dengan cara hidupnya. Dia memiliki 2 kolam renang, satu diisi dengan kotoran dan yang lainnya dengan sampah. Carol juga menuduhnya mencuri lukisan, meskipun dia berargumen bahwa lukisan tersebut tidak lagi dimiliki siapapun. Pada akhir tur rumah, Philip memintanya untuk kembali ke perkemahannya. Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh Carol yang membersihkan rumahnya. Dia mendesaknya untuk mengambil perlengkapan berkebun dan membersihkan dari toko karena mereka harus mulai hidup seperti manusia. Pada malam hari, Philip pergi ke teman-teman bolanya dan mengeluh tentang Carol meskipun dia baru mengenalnya sehari. Dia merasa seperti mereka adalah pasangan yang sangat membutuhkan perceraian. Keesokan paginya, keadaan menjadi lebih buruk baginya karena Carol pindah ke rumah sebelah. Dia mencoba mengusirnya, tetapi Carol yang keras kepala tetap bertahan. Dia bertanya apakah Philip takut terlihat telanjang dan sebagai balasannya, Philip melepas celananya. Carol akhirnya menyentuh topik besar dan mengangkat masalah reproduksi. Dia berpikir bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang diberi tugas untuk mengisi kembali bumi. Philip mengatakan bahwa dia tidak akan tidur dengannya bahkan jika dia adalah wanita terakhir di bumi, yang dalam kasus ini adalah benar. Dalam adegan berikutnya, dia berada di toilet luar ruangan ketika Carol mendekatinya. Dia ingin Philip menemukan cara untuk mendapatkan air mengalir ke rumah mereka sehingga mereka bisa menanam tomat dan buah-buahan lainnya. Ketika Philip menolak untuk membantu, Carol mencoba menyuapnya dengan tomat segar tetapi Philip tidak peduli. Carol seharusnya tahu lebih baik daripada mencoba menyuap seorang pria yang buang air besar di atas papan loncat. Namun, saat malam tiba, Philip masuk ke kebunnya dan memakan semua sayurannya. Carol mengetuk pintu rumahnya keesokan paginya dan menemukan Philip tertutup sisa-sisa tomat. Philip masih mengklaim bahwa dia bukan yang mencurinya. Dia juga melihat Carol terluka kakinya saat mencoba memindahkan air ke rumahnya dari lubang gat. Beberapa hari kemudian, Carol menyerah untuk mencoba hidup seperti manusia yang layak. Philip menemukannya membuat toilet luar ruangan di air mancur, meniru toilet kolam renangnya. Carol berpikir bahwa mereka mungkin bukan orang yang terpilih, tetapi justru orang yang dilupakan yang tidak memiliki tujuan hidup. Mereka sama sekali tidak mampu menciptakan peradaban manusia ketika mereka bahkan tidak bisa mengatur toilet di rumah mewah mereka. Philip yang terbiasa melihat Carol sebagai orang yang optimis merasa kasihan padanya. Oleh karena itu, dia pergi ke tangki air kota dan mengatur cara untuk menyiram kebun Carol. Carol akhirnya senang melihat sisi baik dari Philip dan mengundangnya untuk makan malam. Pada malam hari, Philip menikmati hidangan organik setelah sekian lama. Philip mengatakan dia siap tidur dengan Carol sekarang. Namun, Carol yang mengejutkan Philip, tidak ingin berhubungan intim sebelum menikah. Awalnya, Philip tertawa mengira itu adalah lelucon, tetapi Carol ternyata serius. Meskipun idenya terdengar konyol, Philip melamarnya untuk membuatnya merasa lebih baik. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah keesokan harinya. Dalam adegan berikutnya, mereka berada di gereja mengucapkan janji pernikahan mereka. Philip merasa itu tidak perlu tetapi tetap menjalani prosesi tersebut. Ketika mereka keluar dari gereja, mereka disambut oleh kerumunan tamu. Philip menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dan berteriak, kemudian dia bangun di tempat tidurnya, bersyukur bahwa itu hanya mimpi. Dia bahkan harus memeriksa keluar jendela untuk memastikan bahwa sebagian besar dunia masih mati. Beberapa saat kemudian, Carol datang ke rumahnya dengan membawa makanan.
Dia berpikir bahwa mereka harus memilih Presiden Amerika Serikat dengan cara pemungutan suara. Meskipun tidak ada gunanya, Philip memilih dirinya sendiri dan menjadi presiden secara bulat. Kemudian, mereka menikmati spaghetti dan bola kismis yang menurut Carol adalah alternatif yang baik untuk bakso. Hari pernikahan akhirnya tiba. Carol menyiapkan dekorasi dan kue sementara Philip ditugaskan untuk mendapatkan cincin pernikahan. Namun, alih-alih mendapatkan cincin, Philip mengadakan pesta lajang untuk teman-teman bolanya dengan menyalakan api di tempat parkir. Dia bahkan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada manekin, memberitahunya bahwa dia akan selalu menjadi cinta dalam hidupnya. Pada akhir hari, dia pergi ke gereja di mana Carol telah menyiapkan rekaman yang akan meresmikan pernikahan mereka. Setelah mengucapkan janji singkat, tiba saatnya untuk bertukar cincin. Saat itulah Carol menemukan bahwa Philip tidak mendapatkan cincin. Carol menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang berusaha dan membatalkan pernikahan tersebut. Kemudian, Philip mengetuk pintu rumah Carol mencoba berbicara dengannya, tetapi dia tidak menjawab. Oleh karena itu, Philip mendobrak pintu depan dengan palu dan masuk ke dalam rumah. Yang mengejutkan, Carol sebenarnya telah berusaha mendekorasi rumah tersebut. Dia bahkan telah menyiapkan kue untuk mereka dengan patung Philip di atasnya. Philip merasa sangat bersalah atas apa yang telah dia lakukan dan meminta maaf kepadanya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak suka dengan kepribadian Carol atau makanan yang dia masak. Tetapi meskipun begitu, dia senang bahwa Carol ada karena tanpa Carol dia mungkin tidak akan hidup sekarang. Dengan perasaan tersebut, Philip membawa Carol untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Dalam adegan berikutnya, mereka pergi ke toko perhiasan di mana Carol bisa mendapatkan semua cincin yang dia inginkan. Mereka akhirnya meresmikan pernikahan dan dinyatakan sebagai suami dan istri. Keesokan paginya, Carol menemukan Philip sedang bermain raket di rumahnya. Philip berpikir bahwa Carol akan mengomel lagi, tetapi yang mengejutkan, Carol bergabung dalam permainan tersebut. Mereka menikmati sisa hari dengan melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan Philip. Mereka membuat pakaian tahan api dan saling membakar, menjalankan bulldozer di atas kaleng bir, dan pergi menemui mantan pacar Philip yang merupakan manekin. Carol berbicara dengannya sebentar sebelum memukulnya karena merayu suaminya. Untuk pertama kalinya, Philip senang telah menikahinya dan berpikir bahwa hidup mereka mungkin bisa ditoleransi. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba menabrak sebuah limusin di persimpangan. Philip yang terkejut berlari ke mobil tersebut dan melihat seorang wanita cantik keluar darinya. Tepat ketika Philip mengira dia bahagia dengan istrinya, dia mulai menyesali pernikahan mereka.